Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Seluruh para keluargaku yang semoga Allah rahmati, yang semoga kita menjadi keluarga di antara keramaian umat. Alhamdulillah pada kesempatan malam kali ini kita melanjutkan tentang masalah rumah tangga, yaitu perbaikan untuk seorang suami dan perbaikan pula untuk seorang istri. Ini merupakan part yang ketiga dari pembahasan kita sebelumnya. Pembahasan yang pertama kita membahas tentang bagaimana Rasulullah SAW bersama Ummu Habibah dan Ummu Salamah. Kemudian pembahasan hadis yang kedua yang kita bahas yaitu adalah pembahasan antara Ismail dengan Abu Haytham dan bagaimana kaitannya bekerja keras, bagaimana bekerja keras dan lain sebagainya. Sekarang pembahasan yang ketiga adalah di atas sajadah bersamamu. Ini merupakan pembahasan kita pada kesempatan hari ini. Sebelum kita menyampaikan pembahasan kita pada kesempatan siang kali ini, suaranya kecil ya? Suaranya kecil ya, Bu? Enggak sih di rumah. Pas ya? Sebentar nak, Abi ta'lim dulu ya, Abi dakwah dulu sebentar. Suaranya jelas kan? Jelas. Ya. Sebelum kita membahas tentang masalah ini, tentunya kita akan membahas tentang kok suaranya kecil ya? Apa nggak usah pakai ini ya? Jelas ya? Dalam pembahasan malam kali ini kita akan membahas tentang masalah yang ketiga, yaitu adalah di atas sajadah bersamamu. Sebelum kita membahas tentang masalah itu, saya ingin menyampaikan tentang sebuah riwayat yang datang dari riwayat yang dinukil oleh Imam Ibnu Katsir, dan kita temui riwayat tersebut di dalam beberapa kitab tafsir. Yaitu adalah ketika Rasulullah SAW pada satu malam ketika beliau melaksanakan sholat tahajud, maka pada kesempatan sholat tahajud dan sholat qiyamul lail yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW, maka beliau mendatangi rumahnya Ali dengan Fatimah, karena rumahnya Ali dan Fatimah itu tidak terlalu jauh. Karena rumahnya Ali dan Fatimah dengan rumahnya Rasulullah itu tidak terlalu jauh. Setelah sampai ke dalam rumah itu, maka Rasulullah itu membangunkan Ali dan beliau membangunkan Fatimah untuk melaksanakan sholat tahajud. Beliau membangunkan Ali dan membangunkan Fatimah untuk melaksanakan sholat tahajud. Ternyata pada saat beliau sedang membangunkan, Rasulullah mengira Ali dan Fatimah sudah bangun. Rasulullah balik dan kemudian Rasulullah melaksanakan sholat tahajud. Ternyata Rasulullah SAW kemudian melihat dan datang kembali dan ternyata menjumpai Ali dan Fatimah itu tertidur kembali setelah dibangunkan oleh Rasulullah. Di sini kita melihat bagaimanapun seorang Ali bin Abi Thalib tetap manusia biasa. Ketika kemudian Ali dan Fatimah tertidur kembali, maka Rasulullah SAW kemudian membangunkan kembali. Maka pada saat itu Ali bin Abi Thalib yang bangun dari tidurnya setelah dibangunkan yang kedua kalinya, beliau mengusap-usap matanya. Dan Ali bin Abi Thalib berkata, kami melaksanakan yang wajib dulu saja. Maka kalau kami diberikan semangat oleh Allah, nanti kita akan melaksanakan sholat tahajud. Tapi kami ingin yang sholat wajib dulu. Maka Rasulullah SAW lalu menyindir Ali dan menyindir Fatimah dengan sebuah ayat pada surat Al-Kahfi ayat yang ke-54. Wa kanal insanu aktsara syai'in jadalah. Sesungguhnya manusia itu banyak berdebat. Ini hadis ini, riwayat ini memberikan banyak sekali sentilan-sentilan kepada kita semuanya, tak terkecuali kepada saya. Bahwasanya di antara perkara yang kita harus perhatikan di dalam keluarga adalah bagaimana setiap keluarga itu memperhatikan urusan sholatnya. Karena urusan sholat itu merupakan salah satu bagian yang tidak terpisahkan di dalam sebuah konsep keluarga mini. Makanya kan kita jumpai sunnah yang kita harus kerjakan ketika kita habis mengerjakan akad nikah. Apa sunnahnya yang kita diberikan oleh sunnah Rasulullah SAW?
Sunahnya itu adalah kalau kita habis akad, kita disunahkan untuk sholat sunnah mutlak 2 rakaat. Apa sih maknanya kita diperintahkan setelah melaksanakan akad? Maka jangan buru-buru kita melakukan berbagai macam aktivitas. Kecup kening istrinya dengan mengucapkan Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabaltaha 'alaiha wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma jabaltaha 'alaiha, dikecup keningnya untuk menanamkan kepada kita bahwasanya kita sebagai laki-laki ketika mengecup kening istri kita setelah halal lalu mengucapkan doa itu untuk mengajarkan kepada kita, tidak mungkin kita mampu mengarahkan dia menundukkan segala macam bengkoknya dan perasaannya kecuali karena pertolongan Allah. Setelah itu kita disunahkan untuk sholat sunnah mutlak 2 rakaat. Ini termasuk sholat sunnah yang banyak orang tidak mengerti. Ketika kita sholat sunnah mutlak 2 rakaat, maka itulah sholat pertama kali yang dilakukan suami istri ketika mereka baru saja sah menjadi suami istri. Apa pelajaran yang kita dapatkan di situ? Pelajaran yang kita dapatkan di situ adalah tidak ada pemandangan yang paling indah dari seorang suami istri ketika mereka telah menjadi halal di hadapan Allah, kecuali pemandangan yang paling indah bulan madu yang pertama adalah bulan madu mereka di atas sajadah. Makanya tidak ada pandangan seorang wanita dari seorang laki-laki yang paling sejuk kecuali dia menjumpai suaminya berada di atas sajadah. Dan tidak ada satu pandangan yang paling melegakan seorang laki-laki ketika dia sholat sunnah mutlak 2 rakaat setelah ijab qabul, kecuali pandangan yang paling menyejukkan dari seorang suami itu adalah dia menjumpai seorang wanita yang telah dihalalkan, telah siap berkomitmen menjadi makmum dalam urusan akhirat dan dunia mereka. Dan itu memberikan kepada kita, Masya Allah, inilah yang kemudian menjadikan kita akhirnya memahami Allah itu memberikan syariat sholat sunnah mutlak 2 rakaat dalam kehidupan kita setelah mengucapkan ijab qabul, qabiltu nikaha wa tazwijaha bihmarin madkurin halan, untuk memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya sholat itu merupakan satu perkara yang tidak lepas dari kehidupan kita di dalam berumah tangga. Makanya sampai kemudian Rasulullah SAW banyak sekali memberikan tasjid, memberikan motivasi kepada orang-orang beriman di dalam kehidupan rumah tangga mereka, supaya dalam kehidupan rumah tangga mereka itu senantiasa memakmurkan rumah tangga itu dengan kehidupan sholatnya. Makanya sampai Rasulullah SAW itu mengatakan kalau ada seorang laki-laki yang dia bangun di waktu malam, lalu kemudian dia ketika akan melaksanakan sholat, dia tidak pikirkan dirinya sendiri, tapi dia bangunkan istrinya. Lalu ketika istrinya menolak untuk dibangunkan, dia percikan air di wajah istrinya, lalu kemudian istrinya bangun. Atau sebaliknya, ketika istrinya bangun dulu, ketika mau sholat malam, maka dia ingat kepada suaminya. Kalau suaminya menolak, dia percikan air di wajah sang suami. Lalu mereka sholat berjamaah di tengah malam. Ketika mereka tertunduk, ketika mereka tersungkur di dalam sujud mereka dan rukuk mereka di tengah malam secara berjamaah, maka inilah perkara yang akan dicatat oleh Allah, dan Allah itu akan mengabadikan bagaimana mereka menjadi orang yang senantiasa berzikir kepada Allah ketika mereka sholat berjamaah di dalam tahajud mereka. Nah, inilah yang menjadikan kita akhirnya paham, inilah kekuatan yang tidak boleh terpisahkan. Jadi ketika kita akhirnya mendapati bahwasanya Rasulullah SAW ketika beliau melaksanakan sholat tahajud, ternyata Rasulullah tidak melupakan Fatimah, Rasulullah tidak melupakan Ali. Rasulullah kemudian membangunkan Fatimah dan membangunkan Ali. Bahkan bukan hanya sekali, ketika Fatimah dan Ali ketika sudah dibangunkan tertidur kembali, maka Rasulullah mendatangi kembali dan membangunkan kembali. Berarti sebuah rumah tangga itu tidak boleh lepas dari sebuah peringatan yang kita selalu berikan dalam peringatan itu kepada keluarga kita, supaya dalam kehidupan keluarga itu jangan sampai lepas dan sampai lalai dalam urusan sholat. Makanya sampai kemudian kita mendapati ketika kita menjadi orang tua, kita juga diperintahkan dan kita diarahkan oleh petunjuk syariat bahwasanya anak kita kalau sudah umur 7 tahun diperintahkan sholat, kalau kemudian sudah 10 tahun kalau dia tidak sholat disuruh untuk mukul, pukulan yang tidak menyakitkan, pukulan yang tidak mengenai kepada wajah tetapi pukulan yang hanya mengenai kepada badannya. Kenapa? Anak kita 10 tahun kalau tidak puasa tidak disuruh mukul, anak kita kalau 10 tahun tidak mau sedekah tidak disuruh mukul, tapi anak kita ketika sudah 10 tahun ketika dia tidak sholat dan tidak memperhatikan sholatnya, kita diperbolehkan untuk mukul yang tidak menyakitkan, pukulan yang tidak mengenai wajah.
untuk mengarahkan kepada kita bahwasanya urusan sholat itu menjadi urusan yang besar dalam kehidupan setiap keluarga. Ya. Makanya sampai kemudian kita menjumpai salah satu ayatnya Allah, fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'us salata wattaba'us syahawat fasawfa yalqawna ghayya. Di dalam surat Maryam ayat yang ke-59 Allah kemudian menyampaikan dan sesungguhnya ada setelah mereka itu satu generasi yang mereka itu meremehkan sholat. Kalau satu generasi itu sudah meremehkan sholat, apa akibatnya Allah akan berikan kepada mereka? Kalau kita perhatikan ayatnya, di situ ada kata khalfun adha'us sholata wattaba'us syahawat. Orang itu kalau sudah meremehkan sholat itu pasti dia akan ngikutin syahwat. Makanya kenapa anak kita umur 10 tahun ketika dia tidak memperhatikan sholat, kita disuruh untuk mendidiknya dengan tegas ketika mereka tidak sholat, supaya ketika dia bertumbuh kembang, seluruh hawa nafsunya itu akan dikontrol oleh Allah dengan sholat yang dia lakukan. Makanya kalau ada anak sudah sampai SMA, sudah sampai kemudian kuliah, kok sholatnya berantakan, pasti akibatnya akan ditimbulkan dari sholat yang berantakan itu apa? Ngikutin syahwat. Makanya rata-rata kemudian kita jumpai orang kalau melakukan zina, kok sampai menjadi kebiasaan zina, itu selalu bermula dari sholat yang berantakan. Kenapa? Kalau sholat sudah berantakan, maka mudah akan terjadinya perzinahan. Akan mudah terjadinya perilaku yang berhubungan dengan syahwat itu ketika seseorang itu sudah meremehkan sholat. Makanya kalau kemudian antum, saya punya anak, kok kemudian anak kita kok sampai kemudian tidak memperhatikan sholat, hati-hati. Karena satu generasi yang sudah meremehkan sholat itu, godaan untuk melakukan syahwat dan perzinahan itu sangat-sangat besar ketika mereka sudah meremehkan dan melalaikan tentang satu perkara penting yang bernama sholat. Makanya sampai kita mendapati apa yang disampaikan oleh Rasulullah tadi, beliau membangunkan Fatimah, beliau membangunkan Ali bin Abi Thalib. Karena persoalan sholat itu persoalan penting yang harus dihadirkan di dalam satu rumah tangga. Dan itu diletakkan kepada seorang laki-laki ketika mereka menjadi pemimpin keluarga. Dalam keluarga itu dia harus betul-betul memahami betul bahwasanya persoalan sholat itu persoalan yang sangat krusial yang tidak bisa diremehkan. Ya. Maka inilah yang menjadikan kita akhirnya memahami. Inilah yang kemudian menjadikan keberkahan dalam setiap keluarga itu terletak pada setiap urusan sholatnya. Makanya Rasulullah SAW di dalam satu riwayat yang sahih dari Anas bin Malik, Rasulullah itu kalau beliau itu akan melaksanakan sholat, beliau sengaja itu muter di depan rumahnya Fatimah. Dan Rasulullah itu mengucapkan sebuah perkataan, as-sholatu ya ahlal bait. Rasulullah itu selama 6 bulan, kata Anas bin Malik, pernah beliau itu kalau mau sholat subuh, beliau selalu melewati rumahnya Fatimah. Dan beliau itu berkata, as-sholatu ya ahlal bait. Sholatlah kalian wahai ahlul bait dari keluargaku. Nah, ini dilakukan oleh Nabi. Karena ini merupakan perkara yang sejatinya menjadi perkara keutuhan di dalam sebuah rumah, di dalam keberkahan di dalam satu perkara, yaitu adalah ketika mereka senantiasa memperhatikan urusan dari tiang agama yang besar, yaitu adalah urusan sholat mereka. Makanya inilah yang akhirnya menjadikan seseorang suami itu harus memahami betul bagaimana tentang masalah sholat ini. Makanya ada beberapa poin yang kemudian kita harus mengerti tentang riwayat yang baru saja kita bacakan. Riwayat yang poin ini, yang pertama adalah poin ini menunjukkan kepada kita tidak akan ada keberkahan pada satu keluarga ketika sang suami tidak peduli dengan sholatnya istri, dan tidak akan pernah barokah satu keluarga kalau istri tidak peduli dengan sholatnya suami atau tidak, atau anak-anaknya tidak diperhatikan. Ya, karena sholat itu cahaya, berarti kalau sholat itu sudah tidak ditegakkan, maka kemudian cahaya itu hilang dari keluarga itu. Ya. Berapa banyak hari ini kita sering menjumpai bahwasanya para suami tidak peduli apakah istrinya sudah sholat isya atau belum, sudah sholat maghrib atau belum. Itu dari yang wajib, belum lagi yang sunnah. Apakah dia sudah melaksanakan sholat sunnah ataukah tidak. Kediaman kita ketika kita mendiamkan dan tidak pernah mengingatkan, tidak pernah marah tentang urusan sholat, sampai kemudian kita membiarkan, daripada kita mengingatkan nanti akhirnya menjadi keributan, lalu rela kita untuk mendiamkan dan membiarkan keluarga kita tidak melaksanakan salah satu tiang agama, yaitu urusan sholat. Yang kita khawatirkan apa? Adha'us sholati wa tahabus syahwat. Maka keluarga itu akan cenderung untuk gampang ngikutin syahwat. Makanya saya termenung gitu ketika
Ada seorang yang berkata gini, orang itu kalau sudah berzina itu pasti dimulai dari urusan pertamanya itu sholat yang sudah berantakan. Kalau kemudian anak-anak kita kemudian hidup pada satu keluarga yang tidak meletakkan sholat menjadi satu bagian penting dalam kehidupan rumah tangga mereka, lalu anak itu tidak pernah menempelkan kelingking kakinya dengan kelingking kaki bapaknya, baik di rumah atau di masjid, karena bapaknya tidak pernah mengajarkan langsung tentang masalah sholat. Padahal sholat ini masalah besar. Kalau seorang anak sudah tidak lagi peduli tentang sholatnya sebagaimana orang tuanya tidak peduli lagi tentang sholatnya, maka impactnya yang paling dekat itu adalah terjadinya perzinahan yang akan mudah dilakukan oleh anak itu ketika mereka sudah tidak memperhatikan urusan sholatnya. Makanya tadi kita perhatikan surat Maryam tadi, fakhalafa min ba'dihim khalfun adaa'us sholata wattaba'u syahwat. Makanya sampai kemudian Nabi itu berkata, kalau orang itu sudah meremehkan urusan sholat, dampak pertama kali itu selalu wattaba'u syahwat, selalu ngikutin syahwat. Makanya kalau sampai kemudian ada beberapa orang itu yang ngomong, ada beberapa ustadz yang ngomong, kalau engkau dapati anakmu sudah 15 tahun, 16 tahun, tapi kok berat memperhatikan sholat, dicek handphonenya, ada apa di dalam handphone itu. Karena itu akan menunjukkan bagaimana dia itu akan mengikuti syahwat ketika mereka sudah tidak memperdulikan urusan sholatnya. Ya. Makanya ini menjadi masalah yang besar yang kemudian kita harus perhatikan. Makanya sampai akhirnya kita tahu bagaimana anak kalau sampai 10 tahun tidak sholat disuruh mukul. Padahal kalau mereka tidak puasa, mereka tidak sedekah, tidak disuruh mukul. Sekali lagi, riwayat-riwayat ini mengarahkan kita kepada sebuah kesimpulan yang kuat. Urusan sholat itu adalah urusan yang besar di dalam kehidupan berumah tangga. Makanya sampai kita disunahkan pertama kali kita disunahkan ketika habis akad itu adalah kita melaksanakan sholat. Supaya pandangan yang paling indah bulan madu yang perdana itu ya bulan madu di atas sajadah bersama dengan wanita dan bersama dengan laki-laki yang telah dihalalkan oleh Allah dalam kehidupan kita. Itu yang kita harus pahami. Yang kedua yang kemudian kita harus pahami bukan hanya melaksanakan sholat wajib, tapi meningkatkan grade-nya, meningkatkan kualitasnya dengan sholat-sholat sunnah. Dan di antara bentuk sholat sunnah itu yang baik itu adalah sholat sunnah yang dikerjakan, yaitu sholat tahajud berbarengan. Tentunya kalau sudah melaksanakan sholat tahajud bersama dengan pasangan kita, terkadang kita harus memiliki sifat kuluwesan. Bahwasanya jangan sampai kita memberikan beban, mewajibkan kepada pasangan kita untuk sholat tahajud, karena kita terkadang kurang luas ketika memahami pasangan kita. Sekali lagi, kalau sudah berkaitan tentang sholat sunnah, untuk menyempurnakan sholat kita juga kita harus paham. Ada beberapa pasangan-pasangan kita yang berat melaksanakan sholat tahajud bukan karena mereka ngikutin nafsu, karena ada beberapa udzur yang dia miliki yang menjadikan dia tidak bisa melaksanakan itu. Makanya ketika kita sudah melaksanakan sholat tahajud, maka disunahkan di dalam sholat tahajud itu semampunya kita. Kalau istri kita atau suami kita mengatakan saya tidak bisa kecuali witir, sudah dimaklumi dulu. Segala sesuatu ada prosesnya. Segala sesuatu ada waktu yang kemudian harus dimaklumi dulu sampai betul-betul bisa dilakukan secara maksimal. Nah ini kenapa saya ingin sampaikan, karena banyak sekali keluhan-keluhan yang sering kita dapatkan dari pasangan suami istri itu. Mereka sering mengatakan, suami saya tidak pernah tahajud, suami saya tidak pernah tahajud, suami saya tidak pernah qiyamul lail gitu. Padahal tidak tahajudnya seseorang itu bukan berarti dia buruk dan bukan berarti dia tercela. Memang betul sholat tahajud itu merupakan jalannya orang-orang sholih. Memang betul bahwasanya sholat tahajud itu merupakan salah satu karakteristik penduduk surga. Tapi yang kita harus pahami adalah coba diberikan sebuah keluasan ketika pasangan kita belum mampu untuk merutinkan setiap waktu, kecuali kemudian kita harus bersabar menghadapi proses-proses yang dimiliki oleh keluarga kita dalam proses mereka ketika melaksanakan sholat tahajud bersama dengan kita. Dan ingat pula, kita harus paham pula apa yang disabdakan oleh Rasulullah, innallaha qassamal a'mal kama qassamal arzaq. Allah itu membagi amal sebagaimana Allah membagi rezeki. Mungkin ada suami kita yang gak pandai tahajud. Kalau tahajud susah bangunnya. Kalau sudah tidur itu ibarat kata ada gempa bumi aja mungkin gak bangun gitu. Tapi mungkin dia dimudahkan oleh Allah untuk sedekah. Itu disyukuri dulu. Ada tipe suami kita yang mereka itu sedekahnya susah, agak pelit gitu loh.
Tapi kalau puasa sunnah gampang betul. Itu disyukuri dulu. Ada tipe suami kita itu Masya Allah, dia itu susah tahajud, susah puasa sunnah, jarang sedekah karena mungkin uangnya nggak terlalu banyak. Tapi ternyata dia itu orangnya baik sama orang dan tidak pernah hasad dan tidak pernah dia itu menikmati ghibah bersama orang lain. Itu dinikmati dulu proses-proses itu. Tapi yang paling penting setelah proses itu kita maklumi dengan waktu, tentunya kita harus berbicara bagaimana kemudian sholat-sholat sunnah itu harus dihadirkan di dalam rumah kita, supaya rumah kita itu betul-betul akan menjadi saksi atas seluruh ketaatan yang kita lakukan di dalam rumah itu ketika kita melakukan sholat itu di dalam rumah kita. Kenapa sholat sunnah itu paling afdal di rumah? Karena sholat itu yang paling afdalus sholati fil baiti ilal maktubah. Sholat itu yang paling utama di rumah, kecuali sholat wajib. Kenapa kok sholat sunnah itu yang paling utama itu di rumah? Supaya setiap jengkal tanah di rumah kita, entah rumah kontrakan atau rumah yang kita beli, kelak nanti bersaksi di hadapan Allah bahwasanya tanah itu dipakai untuk bersujud kepada Allah. Dan itu kemudian menjadi keutamaan yang besar, menjadi sebuah persaksian kita nanti di hadapan Allah. Karena saya sudah sering menyampaikan berulang-ulang di dalam salah satu tafsir pada surat Az-Zalzalah, yauma idin tuhaditsu akhbaroha. Sesungguhnya pada satu hari nanti bumi itu akan menceritakan tentang semua peristiwa yang terjadi di atasnya, baik itu peristiwa ketaatan atau peristiwa dosa. Dan yang paling banyak menjadi saksi atas diri kita itu ya rumah kita itu. Makanya rumah kita ini menjadi rumah kalau kemudian kita melaksanakan sholat sunnah. Kenapa kita disunahkan untuk berpindah-pindah antara satu tempat dengan tempat-tempat yang lainnya? Karena tempat itu yang akan menjadi saksi di hadapan Allah. Dan orang ketika mereka sudah melapisi kehidupan waktunya dengan melaksanakan sholat, maka sholat itulah yang akan menjadi pelindung untuknya dalam kehidupan di alam barzakh. Imam Al-Qurtubi itu menyampaikan tentang sebuah riwayat. Manusia itu nanti ketika mereka di alam barzakh, maka didatangi malaikatul adab. Ketika malaikatul adab itu datang, maka sholatnya, puasanya, sedekahnya lalu berwujud menjadi sebuah pelindung. Maka sholatnya akan berkata kepada malaikatul adab, pergilah engkau wahai malaikatul adab, sesungguhnya orang ini adalah orang yang senantiasa menegakkan sholatnya dalam hidupnya. Sebagaimana dia menjagaku, maka aku akan menjaganya di alam barzakh ini. Kemudian Qur'annya, sedekahnya akan berkata, pergilah engkau malaikatul adab, sesungguhnya orang yang kamu dekati ini adalah orang yang senantiasa merogoh kantongnya untuk bersedekah. Dan orang ini sering sekali mengosongkan lambungnya, mengeringkan kerongkongannya untuk berpuasa karena Allah. Pergilah engkau, janganlah engkau dekati orang yang telah menjaga kami dalam kehidupan di dunia, karena saatnya kami yang menjaga dia sebagaimana dia telah menjaga kami ketika dulu di dunia dengan sholatnya, puasanya, dan sedekahnya. Nah, di situ akhirnya kita mendapati itulah bagaimana keberkahan yang diletakkan di dalam urusan sholat, sampai kemudian kita melaksanakan itu bersama dengan pasangan hidup kita. Sekali lagi yang tadi saya sampaikan, tolong sekali setiap pasangan berumah tangga itu harus punya keluasan. Punya keluasan itu apa? Memahami setiap proses yang sedang dikerjakan oleh pasangan hidup kita. Jangan kemudian kita memaksakan ukuran sepatu kita dengan ukuran sepatu pasangan kita. Kalau kita harus begini, kamu harus begini. Kalau saya begini, kamu harus begini. Boleh sesekali, tapi kalau terus-terusan itu menjadi tidak ma'ruf dan tidak bijaksana. Makanya saya sering berkata, jangan memaksakan ukuran sepatu orang itu dengan ukuran sepatu kita. Disitulah ada seninya kita untuk memaklumi terkadang. Coba kita tadi mendapati Rasulullah membangunkan Ali, membangunkan Fatimah, tapi Ali dan Fatimah tertidur kembali. Ya. Padahal beliau-beliau itu juga penduduk surga. Ini bukan alasan kita untuk meninggalkan sholat tahajud, bukan. Tapi hadis ini, riwayat ini yang dinukil oleh Imam Ibnu Katsir memberikan kepada kita, terkadang memang manusia itu ada masa futurnya, ada masa turunnya dalam iman, ada masa naiknya. Disinilah dibutuhkan kekuatan untuk saling memberikan keluasan di dalam kita memahami pasangan kita di dalam berumah tangga, ketika kita menjalankan step satu tahap, satu anak tangga, di dalam kita menjalankan ibadah dan ketaatan kita kepada Allah. Jangan kemudian ketika nikah langsung kita paksakan semuanya itu pasangan kita harus melakukannya. Ya kamu harus puasa sunnah, harus banyak sedekah, harus banyak tahajud.
lalu kemudian kita tidak memberikan ruang bahwasanya Allah itu membagi rezeki sebagaimana Allah itu membagi amal sebagaimana Allah itu membagi rezeki. Maka inilah yang kita lakukan. Makanya ketika seorang suami istri sudah mereka saling membutuhkan dalam kegiatan ibadah mereka saling melaksanakan sholat tahajud dan qiyamul lail bersamaan dengan sholat wajib yang mereka lakukan, itulah yang kita harapkan. Semoga anak-anak kita dimudahkan untuk menegakkan sholat sebagaimana kita telah memudahkan diri kita untuk melaksanakan sholat. Dan sholat itu merupakan salah satu tawasul terbaik untuk mendapatkan anak kita sholih. Saya ulang kembali, sholat itu merupakan tawasul terbaik untuk mendapatkan anak kita supaya anak kita menjadi sholih. Makanya saya pernah membaca sebuah riwayat, dan riwayat ini sudah sering saya sampaikan. Dalam riwayatnya Sa'id bin Musayyib itu kalau sholat sunnah banyak betul, sholat sunnah mutlaknya banyak betul. Sampai kemudian anaknya itu berkata kepada bapaknya, "Bi, kamu sholat sunnahnya banyak banget sih, Bi." Maka pada saat itu Sa'id bin Musayyib itu berkata kepada putranya, "Diam nak, sholatku di dalam ketaatan kepada Allah, sholatku ini aku dedikasikan dan aku peruntukkan salah satunya untuk membuatmu menjadi sholih di masa mendatang." Jadi disitulah kemudian para ulama itu berkata, salah satu tawasul terbaik orang tua, kalau kemudian dia menginginkan bagaimana putra dan putrinya itu menegakkan sholat, yaitu adalah bagaimana dia bertawasul dengan sholat wajib dan sholat sunnah yang dia kerjakan, karena itulah yang akan menjadi sebab keberkahan anak-anak kita di masa mendatang ketika kita mewariskan urusan darah kita itu dengan memperbanyak sholat. Kan dalam pertemuan part yang pertama saya sampaikan, jangan sampai kita kalah dengan penyakit gula. Penyakit gula itu, Masya Allah, penyakit gula itu bisa turun kepada keturunan kita. Kalau penyakit gula sangat rentan untuk turun kepada anak cucu kita, apalagi ketaatan kita pun sangat berpengaruh kepada anak kita. Dan urusan sholat, kenapa? Sampai di dalam masalah ini sangat diperhatikan dalam kehidupan rumah tangga. Karena sholat itu merupakan cahaya dalam keluarga itu, dan sholat itu merupakan tawasul terbaik untuk anak kita supaya anak kita mendapatkan kesolihan. Insya Allah ya, saya ini teguran untuk saya, teguran untuk semuanya. Jadi kalau ingin untuk melihat anak-anak kita solih dan taat di masa mendatang, banyak-banyak bertawasullah dengan amalan sholat kita, sebagaimana itu kita jumpai di dalam apa yang dilakukan oleh Sa'id bin Musayyib ketika memperbanyak sholatnya, sampai anaknya itu kagum, heran, banyak banget sholatmu wahai bapakku. Dan ternyata itu ditujukan kepadanya tanpa dia sadari. Ya, maka itu kemudian yang kita harus mengerti. Maka setelah kita memahami tentang masalah ini, tentang masalah sholat, inilah yang menjadikan kita memahami betul bahwasanya Rasulullah SAW itu tidak pernah melalaikan urusan sholat. Dan ini juga menjadi teguran kita dan menjadi pelajaran buat kita, terutama kalau kita memiliki anak laki-laki. Memiliki anak laki-laki itu sangat besar keterkaitan kita dengan anak kita, sampai anak itu punya keluarga sekalipun. Makanya jangan lupa kalau kita punya anak laki-laki untuk terus mengingatkan sholat. Karena mengingatkan sholat kepada anak dan melakukan ketaatan kepada anak itu kita harus lakukan terus menerus. Bahkan walaupun dia itu sudah memiliki istri dan memiliki keluarga, ya kewajiban kita tetap memperingatkan mereka tentang urusan sholat mereka. Sebagaimana Rasulullah memperingatkan Ali dan memperingatkan Fatimah untuk melaksanakan sholat padahal mereka sudah keluarga. Artinya orang tua itu masih bisa masuk dalam urusan-urusan ketika mengingatkan kepada Allah. Karena perkara mengingatkan di dalam ketaatan itu akan menjadi sebab keluarga itu akan diberikan oleh Allah keselamatan dalam kehidupan kelak di akhirat. Itu yang kita harus pahami. Makanya kalau kita punya anak, seberapapun besarnya anak itu, jangan sampai menjadikan kita berpikir, anak saya sudah gede. Tidak bisa. Walaupun anak itu sudah besar sekalipun, kita ingatkan untuk sholat. Saya ini, Masya Allah, semoga Allah merahmati. Allahumma firlah warhamah wa'afiyah. Saya ini ketika ingat kepada ibu ya, dulu ibu sebelum meninggal tuh setiap pagi subuh itu selalu nelpon saya. Dan kemudian cuma membangunkan saya tuh sudah bangun atau belum. Padahal Masya Allah ya, dulu ketika saya masih kuat gitu, tiap hari itu kajian subuh. Tiap hari itu kajian subuh, terutama ketika masih di Pamulang, ada masjid yang saya tuh di situ tiap hari kajian subuh.
Ibu saya tuh selalu membangunkan saya setiap pagi. Dia pun yang sudah bangun, belum sudah bu, alhamdulillah kan ada kajian, tentunya harus persiapan dulu gitu. Sampai pada waktu beliau itu meninggal hari Ahad malam itu beliau meninggal dunia malam Senin. Ahad paginya itu masih nelfon saya. Kemudian nelfon, udah bangun nak? Sudah bu, saya sudah di jalan ini mau kajian di masjid ini ya sudah. Saya pernah nyampaikan kepada ibu saya ketika sebelum hari itu ya. Jauh-jauh sebelumnya saya sampaikan, bu, saya ini kan sudah selalu bangun insya Allah. Ibu tidak usah susah-susah membangunkan saya kalau memang ibu kerepotan. Insya Allah saya sudah bangun. Lalu ibu saya memberikan sebuah jawaban. Masalah kamu bangun atau tidak bangun itu urusan kamu dengan Allah. Tapi kewajiban ibu adalah mengingatkan keturunan ibu untuk senantiasa melaksanakan sholat. Karena itulah yang harus ibu pertanggungjawabkan di hadapan Allah nanti. Masya Allah. Makanya ketika saya membaca riwayat yang tadi baru saja kita bedah bareng-bareng, saya tuh kemudian ya Allah, memang betul ya. Kadang-kadang banyak orang tua itu tahu anaknya itu tidak ngaji, kadang-kadang masih kurang ngajinya gitu. Setelah menikah kemudian kita lepas gitu. Padahal kita ini punya hak untuk memperingatkan urusan akhirat. Tentunya ada bagian-bagian untuk kita mengintervensi, untuk masuk ke dalam urusan rumah tangga anak kita. Tapi mengingatkan untuk sholat itu merupakan bagian yang memang itu tidak ada batasannya, tidak ada kemudian tidak ada hal yang bisa untuk menghalanginya. Sebagaimana Rasulullah membangunkan. Dan Ali bin Abi Thalib ketika dibangunkan oleh Rasulullah, Ali bin Abi Thalib tidak mengatakan, sudah ya Rasulullah, Fatimah urusan saya. Enggak. Ali bin Abi Thalib tahu betul bahwasanya Fatimah itu merupakan anak kecintaan Rasulullah. Dan ketika Rasulullah mencintai, ketika mencintai itu selalu meletakkan kecintaan itu dalam perkara akhirat. Makanya inilah yang menjadikan kita akhirnya paham. Keberkahan dari keluarga kita itu ketika kita di atas sajadah bersama dengan orang yang kita cintai. Ya, karena inilah perkara yang bisa memberikan keberkahan, dan ini pula yang bisa membentuk keturunan-keturunan kita menjadi orang-orang solih. Sekali lagi mari kita belajar dari Rasulullah, kita belajar dari Sa'id bin Musayyib. Salat itu merupakan tawasul terbaik. Salat itu merupakan wasilah, perantara terbaik untuk menjadikan anak-anak kita menjadi solih di dalam kehidupan mereka nanti di masa mendatang. Ya, semoga kita termasuk ahlus sholah. Semoga kita termasuk orang-orang yang muqimus sholah. Semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa diberikan keberkahan dalam setiap urusan kita. Dan semoga kita senantiasa mampu mengimani setiap proses-proses yang indah kita bersama dengan istri kita ketika kita dalam kehidupan rumah tangga kita dengan menegakkan urusan sholat. Sekali lagi, sesungguhnya urusan sholat adalah urusan besar. Ingat, kalau ada seorang suami sudah meremehkan sholat, godaan zina menjadi lebih besar. Kalau ada seorang istri sudah meremehkan sholat, godaan perzinahan juga sudah semakin besar. Kalau anakmu sudah meremehkan sholat, Allah sudah menyampaikan, adha'us sholata wattabu'us syahwat. Kalau sudah meremehkan sholat, hukuman yang Allah berikan pertama kali sebelum Allah memberikan neraka sakor, wattabu'us syahwat. Kalau sudah ada anak orang, siapapun mereka meremehkan sholat, hukuman pertama yang Allah berikan kepadanya sebelum kemurkaan Allah yang lainnya itu apa? Wattabu'us syahwat. Mereka pasti mengikuti syahwat. Tidaklah orang berzina lalu candu dengan zinanya, kecuali yang kita selalu lihat dari orang itu adalah pasti ngeremehin sholat. Makanya Masya Allah, semoga anak-anak kita ahlus sholat. Makanya Imam Ahmad menjadi imam besar. Salah satu di antara kunci keberhasilan Imam Ahmad menjadi ulama besar itu apa? Ibunya sebelum subuh selalu memandikan Ahmad kecil. Ahmad belia digotong ngelewatin kemudian tempat yang jauh sampai ke masjid, diletakkan di masjid supaya dia mendengar suara adzan subuh di masjid itu. Dan tentunya kita paham, subuh itu Masya Allah, subuh itu bertemunya malaikat pagi dan malaikat siang dan malaikat malam bertemu dalam waktu sholat subuh. Makanya dulu waktu kecil selalu saya bawa terus itu anak-anak itu ketika sholat subuh. Kecuali memang beberapa waktu terakhir ini ketika pandemi sedang naik, saya mengambil sikap untuk kemudian sholat ini di rumah.
inilah perkara yang harus selalu kita perhatikan. Sekali lagi, saya sedang menasihati diri saya. Kalau nasihat ini ternyata bermanfaat untuk antum, semoga ini menjadi keberkahan untuk keluarga kami pula. Semoga kita senantiasa orang-orang yang menegakkan sholat. Berarti siapapun yang berkualitas sholatnya, maka dia akan mengikuti imannya. Karena lawan dari syahwat itu iman. Lawan dari iman itu syahwat. Dan itulah yang kita harus perhatikan. Dan saya sampaikan kepada seluruh bapak dan ibu, kalau kita dapetin anak kita SMP, SMA, kok urusan sholatnya berantakan, dicek itu handphonenya, dicek pergaulannya. Karena sangat besar sekali kita akan mendapati sebuah ayat Allah, orang yang meremehkan sholat, dia akan terombang-ambing dengan syahwatnya untuk terjerumus kepada sesuatu yang dibenci oleh Allah, yaitu adalah perzinahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memberikan keberkahan. Semoga yang belum nikah nanti setelah mau nikah, maka setelah nikah itu langsung dikecup kening istrinya, kemudian sholat 2 rakaat, sholat sunnah mutlak. Ya, itulah pemandangan terbaiknya seorang laki-laki dan perempuan. Tidak ada pandangan terbaik seorang wanita ketika melihat laki-laki kecuali bulan madu terbaik itu di atas sajadah. Lalu tidak ada pandangan yang paling menyenangkan seorang suami kecuali adalah ketika dia melihat istrinya ada di belakang dia. Saya tuh kalau ditanya apa momen yang paling diingat ketika nikah Ustaz, ya momen ketika salat itu. Mendapati ada seseorang dengan berpakaian, dulu istri saya ibu itu ketika nikah dengan pakai pakaian hitam-hitam bercadar itu, sholat di belakang. Itulah pandangan terbaik. Itulah pandangan terbaik seorang laki-laki. Dia telah menjumpai seorang wanita itu berkomitmen menjadi makmum untuk dirinya. Dan kemudian tidak ada pemandangan yang paling indah, tidak ada pandangan yang paling indah dari kehidupan seorang perempuan ketika dia melihat laki-laki, kecuali pandangannya itu adalah dia melihat suaminya di atas sajadah. Ketika kita sholat di atas sajadah, disitulah kita paham kita sudah melibatkan Allah. Kita sudah melibatkan Allah di dalam sholat, di dalam sholat ketika di dalam sholat itu sholat sunnah mutlak 2 rakaat ketika kita baru nikah mengajarkan betul kepada kita bahwasanya keluarga kita tidak akan pernah menjadi baik sampai kemudian kita betul-betul melaksanakan sholat. Di dalam sholat sunnah mutlak 2 rakaat ada sebuah pelajaran terbaik, bahwasanya keberkahan rumah tangga kita dimulai dari sholat dan berakhir dengan kita disolatin. Sekali lagi, keberkahan dari sholat mutlak 2 rakaat ketika kita baru nikah, disitulah kita paham keluarga kita itu dimulai dari sholat dan berakhir ketika kita disolatin oleh salah satu pasangan kita ketika menikah lebih dahulu. Dan itulah hal terindah dalam kehidupan rumah tangga. Itulah hal terindah betul di dalam kehidupan ketika kita menyertakan Allah di dalam sujud panjang kita bersama dengan orang yang telah dihalalkan oleh Allah dalam kehidupan kita. Kalaulah kita sudah menyertakan Allah di dalam sujud kita, maka Allah yang akan menyelesaikan satu persatu persoalan dalam kehidupan kita. Barakallahu fikum. Inilah sisi tentang perbaikan rumah tangga untuk seorang suami, part yang ketiga. Semoga seorang suami itu selalu meletakkan ketegasan dalam urusan sholat pada istrinya dan anak-anaknya. Semoga saya dan antum semuanya, para laki-laki yang ada di majelis ilmu kesempatan hari ini, adalah orang-orang yang senantiasa mampu bertawasul dengan sholat-sholat sunnah kita, mampu bertawasul dengan sholat-sholat sunnah kita supaya menjadi wasilah kebaikan anak-anak kita. Ingat, Sa'id bin Jubair seorang ulama, Sa'id bin Musayyib ulama besar, dan dia memperbanyak sholatnya untuk kebaikan dan kesolehan anak-anaknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahirabbil alamin. Ini yang kita sampaikan, perbaikan masalah rumah tangga, part yang ketiga, yaitu tentang masalah sholat. Part yang pertama yaitu tentang masalah bagaimana kita harus mengingatkan tentang tauhid. Yang kedua, mengingatkan tentang kerja keras tetapi dengan makna yang benar.
Dan yang ketiga tentang urusan bagaimana sholat kita. Semoga Allah berkahi keluarga kita menjadi muqimus sholah. Semoga Allah berkahi keluarga kita, keluarga yang menegakkan sholat. Ini yang dapat saya sampaikan. Jangan lupa untuk mengikuti Syamilah series yang ketiga, sensasi menyelami doa 40 Rabbana yang ada di dalam Al-Quran. Silahkan mendaftar, silahkan untuk mengikuti kajian kita. Sekaligus antum mengikuti kajian itu 12 hari berturut-turut. Sekaligus pula antum telah ikut berwakaf untuk membebaskan banyak program-program dakwah yang kita miliki. Segera ikuti, jangan sampai ketinggalan. Sekarang sudah hampir 2.200 yang mendaftar dan limited seat ya. Gimana kamu? Basam, belum tidur. Kita basam belum tidur. Maka semoga kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah ini part yang ketiga. Kita akan membahas part yang keempat insya Allah. Mungkin besok kalau kemudian diberikan kelapangan waktu, mungkin sekitar habis Isya ya, sekitar jam 8 atau jam 8.15. Asam? Asam belum tidur? Ya. Ini yang kita mampu sampaikan. Semoga Allah memberkahi. Berarti insya Allah besok, karena sudah 3 kali pertemuan, nanti besok kita akan membuka tanya jawab insya Allah. Adapun yang ingin untuk mendaftar kajian Syamilah series, silahkan untuk mengikuti di mana ya? Silahkan untuk mengikuti di Bibu. Ada nggak di sini Bibu? Atau ada anak-anak santri bisa menuliskan. Nanti insya Allah lihat aja di postingan-postingan kita, di situ ada acara untuk mendaftar Syamilah yang ketiga, letter to Allah, sensasi menyelami doa 40 Rabbana. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Semoga Allah berikan keberkahan. Nah, ini dari Bibu. Silakan mendaftar. Sebentar saya pin dulu. Silakan untuk kemudian mendaftar. Barakallahu fikum. Ini dapat saya sampaikan, ada Masik Pras mendaftar WhatsApp ke 0857 751 50057. Nanti akan tergabung dengan grupnya dan akan dimudahkan untuk mendaftar. Ini yang dapat saya sampaikan, saya kira cukup. Ustadz, bagaimana dengan single atau jomblo? Lagian antum tahu nikmatnya berumah tangga, tapi antum memperlambat pernikahan. Jangan diperlambat pernikahan, segerakan pernikahan insya Allah, karena ada banyak keberkahan walaupun di situ ada ujian yang pasti menanti dalam setiap berumah tangga. Wassalamualaikum ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Basam? Dadah dulu, assalamualaikum gitu. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daftar apa Ustaz? Daftar Syamilah series yang ketiga, yaitu letter to Allah. Iya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nomor WA-nya ada di itu tadi, di komennya Akhi Sigit.